Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, mengawali tahun baru 2021 ini, Mas Kasir kembali hadir memberikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang sukses yang ada di sekitar kita. Kali ini, Mas Kasir mendatangi tempat usaha keripik sukun ternama milik Ibu Rohani di Jalan Kulim, Gang Cemara, Payung Sekaki, Pekanbaru. Menurut Ibu Rohani, usaha keripik sukunnya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Usaha keripik sukunnya tersebut tercipta justru karena ketidaksengajaan, di mana di halaman rumahnya tumbuh satu batang pohon sukun. Namun ketika akan memanen buah sukun tersebut, dirinya dan suami tiba-tiba kepikiran untuk membuat keripik sukun. Dari situlah akhirnya usaha keripik sukun tersebut dimulai, hingga menjadi penopang utama ekonomi keluarganya. Saat ini, produksi keripik sukun Ibu Rohani sudah beredar luas di supermarket, dan pusat oleh-oleh ternama di Pekanbaru. Tidak salah jika dari usahanya ini, Ibu Rohani kini memiliki sejumlah aset seperti mobil dan tanah. Dalam menjalankan usahanya tersebut, kini Ibu Rohani sudah memiliki karyawan sebanyak 6 orang. Namun demikian, dalam membangun bisnisnya tersebut tersimpan cerita-cerita haru, di mana saat merintis usahanya tersebut, Ibu Rohani harus berjuang keras untuk meyakinkan kepada pembelinya termasuk pemilik supermarket agar mau menerima produknya tersebut. Bahkan produk keripik sukunya tersebut sempat ditolak karena tidak sesuai standar karena terlihat berminyak. Tidak hanya itu, di saat dirinya tengah merintis usahanya, dirinya harus kehilangan sang suami karena sakit. Seperti apa kisah Ibu Rohani dari awal membangun usaha keripik sukunnya ini, dan bagaimana dirinya bisa sukses dan eksis hingga saat ini? Dan bagaimana pula suka dukanya Bu Rohani ketika menjalankan bisnisnya? Yuk ikuti perjalanannya dalam program Jejak Sukses. Dari awalnya saya memang pohon sukun sendiri, dari buah 4 buah saya goreng, saya siap goreng berdua anak saya bertiga sama bapak. Udah tuh saya udah siap goreng, saya kemas, belum pakai kemasan, masih plastik biasa. Saya jojokan ke pasar bawah. Pasar bawah saya jojokan, kasih tester, dicoba, dimakan, lalu bilangnya enak. Setelah itu orang tuh minta pesan lagi, pesan. Setelah udah pesan, datanglah orang ke rumah bertamu, mencoba keripik saya itu. Enak katanya. Dimodalin saya untuk bikin sertifikatnya, untuk sertifikatnya, untuk ngurus sertifikat. Setelah udah ada sertifikat, masih ada kendalanya lagi. Kendalanya di pengemasan minyak. Mesin belum ada. Saya coba ke Yanmar mahal kali. Itulah menantu saya dilakukan dari online, kirim ke pesan dari Jawa. Barulah kami, itu pun masih kendala juga lagi. Setelah udah kendala, dicoba sama bapak lagi mesin tuh dirubah lagi biar supaya bisa untuk, kalau ini langsung dari Jawa itu kan belum ada setelannya, langsung main kenop, langsung hancur sukunya semua, keripik itu hancur semua. Diolah sama bapak lagi, dirubah lagi, dikasih kenopnya untuk penyetelan mesinnya. Setelah itu barulah kami masukin ke toko, masih banyak penolakan lagi, belum juga bisa terima, masih tunggu. Ada tuh kami jualan juga lah kami ke Carvide. Dari buah sukun 4 buah itu sampai kami sekarang menjadi sampai 150 biji setiap harinya kalau memang sukun itu lagi banyak. Dari karyawan cuma 1 orang, sekarang menjadi karyawan jadi 4 orang. Dari belum punya mobil, masih pakai motor kami sana kemarin cari bahan, sekarang alhamdulillah udah punya mobil kami. Punya lah beli tanah untuk bikin lahan sukunnya. Itulah dari situlah kami sampai sekarang untuk menghidupi dari tahun 2011 kami itu mulai punya mobil, mulai 2013 tanggal 14 bulan 1 2013 punya mobil Avanza. Setelah udah lunas kreditnya, baru kami lagi dapat penawaran dari Bank Mandiri untuk itulah kami beli lahan sama mobil.
untuk dari awalnya sampai sekarang, alhamdulillah. Dari tahun 2015, dari 2011 ke 2015 baru kami tuh usaha kami baru mulai. Tapi yang kencang-kencangnya 2017 lah. Udah semua orang dikenal, orang mau kirim ke mana-mana, orang semua dari orang dinas, dari orang dari mana-mana yang untuk oleh-oleh kemari beli. Dari 2015 ke 17 yang kencangnya 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya itulah kami kasih dulu tester. Coba dulu tester. Pertama ada nih orang yang ada Pak Lukman ke Personalia di Pasar Buah 8 Pekanbaru. Kan ada pameran kami pelatihan di Hotel Puraya. Saya kasihlah coba dia keripik sukun sama keripik talas. Sempat dia mencaci. Setelah itu baru dia mengakui. Bu, kalau bisa jangan gini, ini nampaknya kotor sukunya Bu. Kalau bisa bersih kayak yang ini Pak, ini lain daripada yang lain. Kalau yang itu kan ori, ini saya kan pakai tepung, pakai kaldu, pakai ketumbar. Makanya nampak dia kayak gini. Saya cobakan, saya kasih 3 bungkus. Saya minta nomor handphone dia kan. Setelah itu baru saya telepon. Gimana Pak Lukman keripik? Aduh Bu, maaf Bude, maaf aku Bude, katanya kan. Sorry aku Bude, memang enak Bude. Nah itulah, barulah boleh kami bisa diterima masuk ke Pasar Buah Pekanbaru. Ke Mega Rasa gitu juga. Pertama kami nawarkan, dikasih tester, enggak juga ada panggilan kan. Setelah saya bawa lah si Sari orang dinas di Sprindak, pergi langsung jumpa sama Pak Beni langsung. Itulah kata Pak Beni, kenapa Pak kemarin saya ngasih apa kok nggak diterima? Ibu ngasih apa sama kasir depan. Itu sebenarnya Ibu kalau mau ngasih ke gudang katanya. Kami kan nggak tahu. Kayak gini yang saya cari kata Pak Beni kan. Yang ini belum ada yang dari yang lain yang biasa ya ada ini. Itulah kapan Ibu perlu biar saya terima. Alhamdulillah antar pertama 20 bungkus. Belum sampai seminggu udah habis ditelepon ada situlah kami awalnya barulah ngembang sampai mana-mana. Kalau untuk di toko memang toko kecil-kecil nggak ada kami memang untuk oleh-oleh kayak Pasar Buah Pekanbaru. Tapi kan banyak juga orang ngambil curah sama saya dia jual lagi dikemas. Nama produksinya itu gimana? Dia pakai direct di sendiri tapi diambil dari kami gitu. Sekali ngambil 15 kilo, 20 kilo, mau 30 kilo. Itulah yang diapakan sekarang tuh. Kalau untuk buah sukun, kalau memang tiap harinya 100 buah, paling sedikitnya 75 buah paling sedikitnya. Kalau untuk pisang berapa diantar orang? Berantar 5 tandan kerjain dan diantar 10 dikerjain. Diantar berapa diantar orang? Kalau pisang, tapi kalau sukun kami nggak bisa, tetap kami ngambil sendiri dari pohonnya. Di situ lapanya. Kalau yang untuk dikemas, kalau untuk ngemas ada berapa? Ada 150 bungkus dari malam tuh. Kalau untuk yang produksi untuk kemasannya 500 bungkus seminggu. Rata-rata lah itu 500 bungkus seminggu. Ini kalau untuk penghasilan untuk per bulan, kalau yang memang buah sukun nggak ada ya 15 juta. Tapi kalau memang sukunnya banyak ya mau 25 juta. Mau 25 mau 30 lah satu bulannya untuk produksinya ya. Kalau suka dukanya kalau diingat ya nangis lah. Ya soalnya kan selagi Bapak masih ada, sampai Bapak nggak ada. Untuk kami suka dukanya lebih banyak suka dukanya. Dari Bapak kerja, nggak kerja, suruh berhenti kerja bangunan. Kalau untuk hinaan sama orang pun mungkin lebih kami dari masalah bikin keripik kok bisa kayak gini, itulah. Kalau suka dukanya saya nggak kuat gitulah. Pasti nangis, saya nggak bisa. Untuk suka dukanya soal kami dari orang susah, dari hinaan, dari keluarga, dari tetangga karena kami orang susah. Orang menyepelekan dari kami gitu.
selagi kami susah dulu orang senang, tapi setelah kami udah punya mobil, orang iri, mengunjingkan lah orang sok-sok yang punya mobil lah. Nggak bisa lah diceritakan lagi kalau untuk itu. Ya kalau kendala memang untuk bahan baku, memang tuh kalau memang pas nggak ada bahan baku memang kami sulit juga, kami sampai kemana semua. Adapun buah sukun 2 buah tuh kami ambil juga gitu kan, karena memang nggak ada, karena kami udah punya sukun, tapi sukun tuh nggak menjadi, dan bikinlah kami beli lahan sendiri, tapi karena kena banjir nggak jadi, itulah maka kami susahnya di situlah keluhannya dari bahan itu aja, bahan baku. Tapi kok memang udah bahan baku tuh ada ya, nggak kesulitan. Kok selagi nggak ada memang sulit. Ini persoalannya nggak ada ya? Pemasaran nggak ada? Nggak ada, kok insya Allah nggak ada. Dari ini sekarang ini nggak ada itu. Saya kalau untuk sama teman udah kasih saran, soalnya dia tanya kenapa Bu kok bisa kencang gini, kencalan Ibu. Satu, saya bilang rasa jangan dirubah. Bagaimanapun mahal tuh kayak bawang putih, kayak saya kan mahal bawang putih tetap segitu, ukuran segitu. Kalau ke ayam gitu juga, tepung apapun jangan dikurangi rasa. Satu, bersedekah. Nah, disitulah kita gimana pun kalau kita nggak bersedekah untuk ngasih tester sama orang pun nggak mau ya susah kita mau berkembang. Di situ aja kita untuk mengembangkan usaha kita tuh bersedekah, jangan pelit sama untuk ngasih tester. Nah, disitulah yang apanya. Ya itulah untuk kios kami, untuk usaha sendiri, buka kios sendiri, brand sendiri. Disitulah kami yang memang dari situ kami awal dari dulu itu yang kami usahakan untuk kios kecil-kecilan lah. Nah, itu dia kisah dari Ibu Rohani, owner keripik sukun ternama. Inspiratif nggak? Ya pasti dong. Dari Ibu Rohani, kita belajar bahwa untuk bisa sukses itu perlu perjuangan. Bukan tiba-tiba dan juga butuh waktu yang cukup lama. Sehingga kita harus sabar-sabar dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kita. Terus, kita harus berani berinovasi dan mengikuti selera konsumen. Sampai di sini dulu ya Lur, perjalanan jejak sukses Mas Kasir kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu jika memang cerita ini menginspirasi. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantap tenan.